halaman 71, paragraf terakhir ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Ketiga, membahas kebaikan dengan lebih baik. Wa kafi'an tahiyatal ashiri bimithliha bal kafi'an bil khairi. Kalau dibantu balaslah melebihi atau sama yang lebih melebihi. Innal yadal ulya takunu khaira minal yadis suflaksi dan albirra. Memberi lebih, beri yang lebih baik haruslah digemari. Syarah: jika kita mendapat kebaikan dari seseorang, hendaknya kita membalasnya dengan lebih baik. Atau jika tidak bisa, maka minimal kita berikan sikap atau hal yang sama. Tata krama ini diisyaratkan antara lain dalam ayat tentang etika menjawab salam berikut. Wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya. Atau balaslah penghormatan itu dengan yang serupa. Sesungguhnya Allah Maha memperhitungkan segala sesuatu. Namun, menerima kebaikan saja itu belum sempurna jika tidak pernah memberi atau membalasnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa memberi itu lebih baik daripada menerima. Penjelasan ini mengingatkan kita pada sabda Nabi Muhammad SAW. Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Fal yadul ulya hiyal munfiqatu wal yadus sufla hiyas sa'ilah. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, sebab tangan di atas ialah penderma, sementara tangan di bawah ialah peminta atau penerima. Begitulah petunjuk dari Rasulullah SAW dan dari Al-Quran, bahwa kalau kita dihormati, kita dihargai, kita dimuliakan, balaslah dengan hal yang serupa atau setara. Kalau bisa, diupayakan balasannya itu lebih. Di masyarakat kita, dalam budaya Nusantara, khususnya di Jawa, itu ada sebuah tradisi, kalau bersilaturahmi itu biasanya membawa oleh-oleh. Itu sebagai ungkapan simbol penghargaan dari sang tamu kepada sahibul bait. Sesungguhnya tuan rumah itu tidak meminta, bahkan sangat mungkin tidak mengharapkan, tapi simbol penghargaan, penghormatan dari sang tamu kepada tuan rumah ialah membawa oleh-oleh. Sehingga di berbagai kota ada toko-toko, ada stan-stan yang menjual oleh-oleh khas Jember, makanan khas Jember, makanan khas Bondowoso, Banyuwangi. Itu untuk mengungkapkan rasa menghargai, menghormati, memuliakan kepada orang yang kita kunjungi. Memang itu sebuah budaya, tapi budaya itu tak perlu diberantas, karena itu adalah
baik. Hidup ini kan isinya simbol-simbol. Kalau kemanten itu pakai janur kuning, simbol kebahagiaan. Dan itu tak bisa diganti. Misalnya kemanten riasannya pakai daun pisang misalnya, yang bisa diketawakan orang gitu ya. Pakai bunga-bunga, itu simbol kebahagiaan. Jadi dalam budaya itu sudah bagus di negeri kita ini. Dan tuan rumah biasanya menyuguhkan aqua, teh, kue, apalah ada ala kadarnya. Itu juga sebagai simbol ungkapan penghargaan terhadap sang tamu. Nah, kalau kita sudah dihargai, maka kita balaslah dengan menghargai dan upayakan lebih daripada yang dilakukan orang lain kepada kita. Walhasil kita melakukan yang lebih kepada orang lain. Jangan sampai orang membawa oleh-oleh ke rumah kita dengan kita tidak dihargai. Apa ini? Cuma sayur di sini, sayur berlebihan, ndak. Di sawah itu enggak laku dijual gitu. Kalau sudah enggak laku dibawa ke sini. Nah, itu menyakitkan itu. Ungkapan-ungkapan itu menyakitkan kepada sang pembawa oleh-oleh itu. Orang itu kalau tidak bagus hatinya, tidak baik kalbunya, itu tak akan memberi. Nah, orang yang memberi itu berarti ada rasa yang mulia, yaitu ingin menyenangkan, ingin membahagiakan. Orang itu kan tidak mikir, misu itu kan menyusahkan, memaki, mengumpat, mencaci, mencerca, itu menyakitkan kan. Tapi orang yang baik tentu tak ingin menyakitkan hati orang lain, tak ingin perbuatannya mengganggu orang lain, ingin bagaimana orang itu senang, orang itu bahagia, orang itu gembira. Itu adalah perilaku seorang yang beriman. Bukan sok gagah, ketemu orang langsung tempeleng, dipukul, saya dilawan, jangan coba-coba, saya kawannya singa gitu. Tapi orang yang baik itu orang yang ingin menyenangkan orang lain. Kalau senang untuk diri sendiri itu sudah pasti. Tidak ada orang yang mencari senang, yang tidak mencari senang untuk dirinya sendiri. Tapi untuk menyenangkan orang. Menyenangkan orang itu dengan simbol-simbol tadi, membawa oleh-oleh, menghargai dengan senyum, dengan pujian, dengan sanjungan, dengan ungkapan yang menggembirakan, menyebutkan prestasi-prestasi keluarganya, anaknya, itu perlu diungkapkan. Karena itu kebutuhan. Orang itu perlu mendapatkan perhatian. Sampai saking dari inginnya diperhatikan itu, buat kaos yang tulisannya apa gitu, yang menakutkan gitu ya, supaya mendapatkan perhatian. Buat kopiah yang tinggi gitu ya, atau buat kopiah yang sempit gitu. Walhasil bagaimana tampil beda. Nah, itu kebutuhan, dan kita sedapat mungkin menyesuaikan sepanjang itu tidak menyesatkan. Kebutuhan orang untuk mendapatkan nilai lebih. Kemudian kalau orang lain menghargai kita, hendaklah kita membalas dengan yang lebih. Itulah petunjuk Al-Quran. Kita ini harus bekerja keras.
kita ini harus berusaha, harus berikhtiar supaya menjadi orang yang mampu mempunyai sesuatu yang lebih yang bisa diberikan kepada orang lain. Kalau kita miskin, kalau kita nggak punya apa-apa, tak bisa memberi dan hanya mengharapkan pemberian, itu tidak baik. Itu di setiap pertigaan. Orang sekarang pengennya itu cari yang nggak repot, minta-minta, padahal minta-minta itu tidak baik. Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Yang di bawah ini meminta atau menerima. Yang di atas itu memberi. Lebih baik menjadi pemberi daripada penerima. Nah, untuk itu kita harus bekerja keras supaya punya. Kalau punya, kita bisa memberi. Kalau nggak punya, gimana bisa memberi? Nggak bisa. Jadi orang Islam itu harus bekerja keras. Karena di dalam rukun Islam ada 2 kalimat syahadat, melaksanakan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, puasa Ramadan, dan ibadah haji. Ada 2 rukun yang memerlukan biaya besar, yaitu zakat. Kitabuz zakat di dalam kitab yang kita pelajari itu tidak akan berlaku kalau kita miskin. Karena itu harus memerangi rasa malas. Saya senang dikirimi video dari Thailand, anak-anak yang di Thailand tuh diajari keterampilan buat semacam almari gitu ya, semacam bangku kecil, dan diajari keterampilan buat minyak angin, minyak gosok dari dedaunan yang ada di sekitar kita. Itu sebuah keterampilan yang mendatangkan uang. Oleh karena itu, ayo bekerja keras, berusaha memerangi malas. Karena malas itu sumber dari segala kemiskinan, segala kemelaratan. Baik, dilanjutkan. Humaydi. Keempat, menutupi aib. Wa in aradta dzikra aibil ghairi fafatishan nafsaka qabla dzikri. Kalau mau menyebut aib temanmu, ingatlah bahwa lebih besar aibmu. Mar'ul qadha fi ghairihi wa la yara jan'an bi'ainin nafsihi. Kesalahan orang lain engkau lihat, kesalahanmu sendiri tak kau lihat. Syarah, ghibah atau membicarakan aib orang lain itu dilarang keras. Benar maupun salah apa yang disampaikan, apalagi ghibah yang salah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ism wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh.
Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Sebaliknya, menutup aib orang lain adalah sangat dianjurkan. Kalau memperhatikan hadis Nabi pada pembahasan sebelumnya, maka orang-orang yang menutupi aib saudaranya sesama muslim, Allah Subhanahu wa taala akan merahasiakan aibnya baik di dunia maupun di akhirat. Bagaimana caranya agar kita tidak mudah membicarakan aib orang lain? Terlebih dahulu hendaklah disadari bahwa setiap manusia itu pasti punya kesalahan dan kekeliruan. Jadi Al-Quran memberi petunjuk kepada kita, hendaklah kita selalu berbaik prasangka kepada sesama, dan buruk prasangka itu sebagian adalah dosa. Wala tajassasu, jangan mencari-cari kesalahan orang. Manusia itu kalau dicari salahnya pasti ada, nggak ada yang tidak punya salah, itu nggak ada. Di akhir kitab Sulamut Taufik disebutkan al-insanu mahallul khoto'i wan nisyan. Itu bukan hadis ya, itu ungkapan dari penulis kitab Sulamut Taufik. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Kalau kita mencari-cari salahnya orang, pasti ada. Tapi apa perlunya mencari salahnya orang? Toh manusia itu pada hakikatnya memang lemah. Manusia itu lahir dari jalan kencing, mati menjadi mayat atau bangkai. Manusia terdiri dari darah dan daging, selebihnya adalah kotoran. Jadi tak boleh manusia itu sombong, merasa lebih dari yang lain. Kalau kita membicarakan keburukan orang lain, itu berarti kita lupa bahwa diri kita punya kekurangan, punya kelemahan, punya aib dan salah. Kalau saat ini tidak dibicarakan orang, karena orang belum tahu saja. Memang ghibah itu suatu kenikmatan yang luar biasa. Orang makan ayam goreng, ada orang ghibah, bisa berhenti yang makan itu. Ya apa? Ya apa? Berhenti makan itu. Jadi padahal makan ayam goreng itu sudah paling lezat. Bisa berhenti saking dari pintarnya setan yang menggoda kita untuk ghibah. Sebaiknya kalau ada orang menanyakan kekurangan orang lain, kita tutupi. Yang boleh ghibah itu kalau pencuri, nah itu nyolong, itu bisa diberitahu. Itu penjahat, itu boleh. Tapi kalau dalam hal-hal yang kekurangan yang manusiawi, itu yang baik adalah kita menutupi. Saya kok enggak tahu ya? Katanya begini, saya kok enggak tahu. Mungkin saya tidak memperhatikan saja gitu. Jadi tak perlu kita melayani, membicarakan kejelekan orang lain. Dan dosa ghibah itu berat. Beratnya karena Allah tak akan mengampuni sampai orang yang dighibah itu mengampuni. Coba lanjutkan anak putri. Sofuro ada. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana caranya agar kita tidak mudah membicarakan aib orang lain? Terlebih dahulu hendaklah disadari bahwa setiap manusia itu pasti punya kesalahan dan kekeliruan.
jika belum menjadi perbincangan orang lain karena kesalahan dan kekeliruan itu belum terungkap ke permukaan. Dengan demikian, ketika akan menyebut cacat orang lain, maka berkacalah terlebih dahulu. Tengoklah ke dalam diri kita sendiri. Apakah kita telah sempurna sehingga tidak pernah melakukan kesalahan? Jangan-jangan kita juga melakukan hal yang sama atau bahkan lebih buruk dari orang yang akan kita gunjingkan. Umumnya, kita sangat memperhatikan terhadap kesalahan orang lain, tetapi lupa pada kesalahan yang kita lakukan sendiri. Seperti peribahasa yang sangat populer, kuman di seberang lautan kelihatan, namun gajah di pelupuk mata tak kelihatan. Sebagai manusia biasa, tentu tidak seorang pun yang bisa lepas dari khilaf. Itu adalah sifat yang melekat pada semua manusia selain para rasul yang mempunyai sifat maksum, terjaga dari kesalahan. Oleh karena itu, ketika melihat orang lain berbuat salah, sudah seharusnya kita menutupinya, bukan malah sebaliknya, mempermalukannya dengan menyebarkan kepada semua orang. Yang harus dilakukan adalah selalu menyibukkan diri dengan membersihkan debu yang masih melekat pada diri kita, sehingga kita tidak mudah dan tidak sempat untuk mencibirkan keburukan orang lain. Inilah orang yang paling beruntung, sebagaimana sabda Rasulullah SAW berikut, Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas, akhrajahul bazzaru bi iznadin hasanin. Artinya, beruntunglah orang yang menyadari pada aibnya sendiri, sehingga tidak pernah memperhatikan kesalahan orang lain. Hadis riwayat Al-Bazzar dengan sanad yang hasan. Iya. Kalau kita belum mendengar orang lain membicarakan keburukan masing-masing diri kita, itu karena belum terungkap saja ke permukaan. Sesungguhnya kita masing-masing ini punya aib, punya kekurangan, punya kesalahan dan kelemahan. Karena itu yang baik kita tidak membicarakan keburukan orang lain, apalagi menyebarkannya. Itu sangat tidak baik, sangat merugikan diri kita. Orang itu yang baik adalah alat perekamnya yang baik. Ada memori manusia itu yang selalu ingat pada kekurangan orang. Kekurangan orang terus direkam sebanyak-banyaknya. Jadi memori di otaknya itu yang tersimpan hanya kekeliruan orang. Itu tidak baik. Biarkan orang salah. Biarkan orang punya kekurangan, tapi kita bersyukur kepada Allah kalau kita mampu tidak melakukan seperti kekurangan teman kita, sahabat kita, kawan kita. Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah orang yang menyadari pada aibnya sendiri sehingga tidak pernah memperhatikan kesalahan orang lain. Jadi aibnya sendiri yang difikirkan, bukan kesalahan orang lain yang selalu itu bagaimana, dan seterusnya. Biarkan itu saja, bergerak sesuai dengan kodrat Tuhan yang Maha Esa, dan kita tak perlu memikirkan kelemahan dan kekurangan orang lain. Karena itu kita membiasakan kebaikan-kebaikan. Kita ini ikhtiar, kita ini usaha. Nanti diserahkan kepada Allah. Kita berusaha untuk baik. Para guru, para ustadz, ustadzah, bapak dan ibu guru bersama-sama membimbing kalian untuk menjadikan kalian itu anak yang soleh dan solehah. Anak soleh dan solehah itu anak yang sesuai dengan apa yang menjadi harapan dalam agama kita tercinta, yaitu agama Islam.
kita di pesantren ini berusaha untuk mendidik akhlakul karimah dengan cara pembiasaan-pembiasaan, dan ini harus bekerja sama ustadz dan ustadzah, anak-anak semuanya harus membantu. Satu kebiasaan yang sulit sekali, yang paling sederhana, meletakkan sampah pada tempatnya. Itu menyiksa diri kita sendiri. Seandainya sampah-sampah itu diletakkan di tempatnya, itu sudah separuh pekerjaan selesai. Kita ini minta bantuan para penjaga kebersihan puluhan orang, tidak kuat itu. Tapi ayo dibantu. Menjaga kebersihan itu sederhana. Masing-masing kalian meletakkan sampah pada tempatnya, selesai. Nah, kita berusaha meyakini apa yang dilakukan dari penelitian Imam Ghazali, bahwa manusia itu bisa dirubah dengan cara pembiasaan-pembiasaan. Ayo kita mulai membiasakan hal yang baik, bertutur kata yang baik, meletakkan sampah pada tempatnya, menghindari apa yang melukai perasaan orang lain, tapi berusaha membahagiakan, menyenangkan orang lain. Baik. Al-Fatihah.